warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Sofi. Di sini saya yang bertugas pada siang hari ini. Baik Bu, sebelum saya mulai menjelaskan, di sini saya anamnesis dulu ya. Oke, Bu. Namanya siapa? Nama saya, Bu? Atau nama anak saya, Bu? Namanya Ibu. Kartika. Umurnya? Umur saya 26 tahun, Ibu. Dari mana? Dari Madura. Baik, di sini tanda tangan dulu ya. Jelaskan ya apa jadi tujuan kanan Baik Bu, di sini saya akan memberikan konseling mengenai adaptasi fisiologi masa nifas. Baik Bu, apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia. Ibu tanda tangan dulu ya. Di mana ini, Ibu? Di sini. 2 kali pas kali. Di sini enggak, Bu? Enggak. Baik, untuk mempermudah nanti ketika saya menjelaskan, di sini saya berikan Ibu iPad ya. Langsung saja saya mulai menjelaskan ya Bu ya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang vulva dan vagina. Di sini vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendor. Yang kedua yaitu vagina dan ostium vagina, di mana pada awal masa nifas, vagina dan ostiumnya membentuk saluran yang berdinding halus dan lebar. Beberapa ibu mempunyai perasaan diabaikan setelah kelahiran karena adanya perhatian baru yang terpusat pada bayi. Selanjutnya yaitu perubahan pada pembuluh darah uterus, di mana pada kehamilan yang sukses membutuhkan peningkatan aliran darah uterus yang cukup besar. Untuk menyuplainya, arteri dan vena di dalam uterus, terutama plasenta yang menjadi luar biasa membesar. Begitu juga pembuluh darah dan dari uterus. Selanjutnya yaitu perubahan pada serviks dan segmen bawah uterus, tepi luar serviks yang berhubungan dengan os eksternum biasanya mengalami laserasi terutama di bagian lateral. Ostium serviks berkontraksi perlahan dan beberapa hari setelah bersalin, ostium serviks hanya dapat ditembus oleh 2 jari. Selanjutnya yaitu involusi tempat plasenta, di mana uterus pada bekas implantasi plasenta merupakan luka yang kasar dan menonjol ke dalam kavum uteri. Segera setelah plasenta lahir, dengan cepat luka mengecil. Pada akhir minggu kedua hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2 cm. Selanjutnya yaitu regenerasi endometrium, di mana dalam 2 atau 3 hari setelah kelahiran, desi 2 yang tersedia berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Lapisan supertunal menjadi necroid dan meluruh masuk ke dalam logua. Selanjutnya yaitu lochia, di mana lochia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum, uteri, dan vagina dalam masa nifas. Yaitu involusi uterus, di mana perubahan pada uterus. Involusi adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan, sehingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Selanjutnya yaitu subinvolusi, di mana subinvolusi ini merupakan kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Selanjutnya yaitu nyeri setelah melahirkan, di mana nyeri setelah melahirkan itu normal terjadi karena vagina mengalami perobekan akibat melahirkan. Selanjutnya yaitu pendarahan postpartum lanjut, di mana pendarahan postpartum perdarahan 500 ml atau lebih dari jalan lahir pada persalinan spontan per vagina setelah kala 3 selesai. Selanjutnya yaitu sistem perkemihan, di mana buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Di sini ada perubahan berat badan, di mana ibu nifas kehilangan 5-6 kg pada waktu melahirkan dan 3-5 kg selama minggu pertama masa nifas. Faktor-faktor yang mempercepat penurunan berat badan pada masa nifas diantaranya adalah peningkatan berat badan selama kehamilan, primiparitas, segera kembali bekerja di luar rumah, dan merokok. Selanjutnya yaitu perubahan payudara, di mana pada saat kehamilan sudah terjadi pembesaran payudara karena pengaruh peningkatan hormon estrogen untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasi. Payudara menjadi besar, ukurannya bisa mencapai 800 gram, keras dan menghitam pada areola mamai di sekitar putih susu. Ini menandakan dimulainya proses menyusui bayi setelah melahirkan melalui proses inisiasi menyusui dini atau IMD. Walaupun ASI belum keluar lancar, namun sudah ada pengeluaran kolostrum. Bagaimana Ibu? Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, nanti jika Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi ini ya, yang nomor yang ada di layar ini ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Bidan. Saya pamit dulu Bu Bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Salam buat